Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dengan judul Strategi Pengembangan Ilmu di Indonesia. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan anggota yang ada di kelompok 6. Ada Rindi Putri Amelia S dengan NPM 2019-4350-1523, adalah Putri dengan NPM 2019-4350-1507, Nafisa Al-Hadad 2019-4350-1472, dan Ajeng Nur Wijayanti dengan NPM 2019-4350-1477. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi strategi pengembangan ilmu. Berbicara tentang strategi ilmu ini, terdapat 3 macam. Yang pertama, pendapat yang menyatakan bahwa ilmu berkembang dalam otonomi dan tertutup, dalam arti pengaruh konteks dibatasi atau bahkan disingkirkan. Science for the sake of science only, merupakan semboyan yang sering didengungkan. Yang kedua, pendapat yang menyatakan bahwa ilmu lebur dalam konteks, tidak hanya memberikan refleksi, bahkan juga memberikan justifikasi. Dengan ilmu ini cenderung masuk untuk menjadikan dirinya sebagai ideologi. Dan yang ketiga, ada pendapat yang menyatakan ilmu dan konteks saling meresapi dan saling memberi pengaruh untuk menjaga agar dirinya beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya. Science for the sake human progress adalah pendiriannya. Strategi pengembangan ilmu di Indonesia. Model pengembangan ilmu sangat terkait dengan pembangunan karena ilmu merupakan persyaratan bagi pembangunan, dan ilmu membimbing aktivitas manusia dalam pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Ada beberapa syarat yang dibutuhkan bagi strategi pengembangan ilmu di Indonesia, yaitu yang pertama, terbentuknya masyarakat ilmiah yang memiliki kekuatan tawar-menawar atau bargaining power, baik dengan pemerintah maupun dengan perusahaan-perusahaan besar. Disinilah letak pentingnya ilmu pengetahuan sebagai masyarakat, sebagaimana yang ditenggarai oleh Daud Yusuf. Salah seorang tokoh postmodernisme, Jean-Francois Lyotard, sangat memperhatikan persoalan ini. Yang kedua, pengembangan ilmu di Indonesia tidak bebas nilai atau value free, melainkan harus memperlihatkan landasan metafisis, epistemologi, dan aksiologis dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Van Melson menekankan pentingnya hubungan antara ilmu pengetahuan dengan pandangan hidup, karena ilmu pengetahuan tidak pernah dapat memberikan penyelesaian terakhir dan menentukan, lantaran tidak ada ilmu yang mendasarkan dirinya sendiri secara absolut. Yang ketiga, pengembangan ilmu di Indonesia harus memperhatikan relasi antar ilmu tanpa mengorbankan otonomi antara masing-masing disiplin ilmu. Di sini diperlukan filsafat sebagai mediator, terutama bidang ilmu filsafat ilmu. Dalam hal ini, Gaston Bachelard menegaskan perlunya hubungan yang erat antara ilmu dengan filsafat. Filsafat harus mampu memodifikasi bahasa teknisnya agar dapat memahami perkembangan ilmu dewasa ini. Disinilah diperlukan filsafat ilmu untuk lebih dapat memahami disiplin ilmu lain, interdisipliner system. Pengembangan ilmu di Indonesia yang keempat yaitu pengembangan ilmu di Indonesia harus memperhatikan dimensi religiositas, karena masyarakat Indonesia masih sangat kental dengan nuansa religiositasnya. Walaupun bisa terjadi kendala pengembangan ilmu yang disebabkan oleh agama dalam arti eksoteris, lembaga atau pranata keagamaannya, bukan dalam arti esoteris, yaitu hakikat keagamaan itu sendiri. Oleh karena itu dimensi esoteris keagamaan perlu digali agar masyarakat ilmiah dapat memadukan dimensi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai religius. Kemudian selanjutnya ada visi ilmu di Indonesia. Visi itu bersifat intuitif yang menyentuh hati dan menggerakkan jiwa untuk berbuat. Bagi bangsa Indonesia, strategi pengembangan ilmu pengetahuan yang paling tepat menurut
Kunto Wibisono ada dua hal pokok, yaitu visi dan orientasi filosofiknya. Diletakkan pada nilai-nilai Pancasila di dalam menghadapi masalah-masalah yang harus dipecahkan sebagai data atau fakta objektif dalam satu kesatuan integratif. Ada juga visi dan orientasi operasional yang terletak pada dimensi-dimensi yang masih ada sangkut pautnya dengan pengembangan ilmu di Indonesia, yaitu yang pertama, ada teleologis, yang dalam arti bahwa ilmu pengetahuan itu hanya sekedar saran yang memang harus kita gunakan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua ada etis. Dalam artinya bahwa ilmu pengetahuan itu harus kita operasionalisasikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Kemudian ada lagi yang ketiga. Kemudian ada yang ketiga yaitu integral atau integratif, yang dalam arti bahwa penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas manusia, sekaligus juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas struktur masyarakatnya. Pengembangan ilmu di Indonesia seyogianya tidak berorientasi pada tujuan, melainkan lebih berorientasi pada pengadilan umat manusia. Rasionalitas ilmiah tidak boleh mengorbankan nilai-nilai spiritualitas keagamaan, nilai kemanusiaan, wawasan kebangsaan, demokrasi, dan cita rasa keadilan. Sebab, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan rasionalita. Oleh karena itu, strategi pengembangan ilmu yang baik adalah gerak rasionalisasi yang beriringan dengan spiritualisasi, ekspresi keindahan, dan sosialisasi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, itu saja kesimpulannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.